mendekati akhir tahun 2017, dunia sempat dikejutkan dengan sebuah fenomena yang akan mengubah sejarah. Pada bulan Oktober tahun itu, dengan menggunakan teleskop Pan-STARRS-1 di Hawaii, ilmuwan berhasil mendeteksi sebuah benda antariksa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Terbentuk dari material serupa asteroid, tapi memiliki kecepatan layaknya komet. Objek ini bergerak menjauhi matahari dengan kecepatan yang menakjubkan, 87 km per detik. Bentuknya pun tidak kalah mengherankan, memiliki panjang 10 kali lipat dari lebarnya, tidak seperti benda langit apapun yang pernah terlihat selama ini. Tapi yang paling luar biasa bukanlah bentuk ataupun kecepatan benda ini, melainkan dari mana dia berasal. Objek asing ini datang dari tempat yang sangat jauh di luar tata surya kita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tata surya dikunjungi sebuah objek interstellar. Diberi nama resmi 1I 2017 Yuan, benda ini sekarang lebih dikenal dengan nama Oumuamua, bahasa Hawaii yang jika diterjemahkan bermakna pengunjung dari jauh yang pertama kali tiba. Hari ini kita akan membahas tentang misteri yang menyelimuti benda ini dan juga beragam teori yang dilontarkan para ahli untuk menjelaskannya. Apakah Oumuamua hanyalah sebuah benda antariksa alami yang baru kali ini diketahui manusia? Ataukah ini sebenarnya adalah objek buatan yang mungkin menandakan kontak pertama kita dengan makhluk yang sebelumnya hanya ada di film fiksi ilmiah? Kalau kamu pernah belajar tentang sistem tata surya di sekolah, biasanya yang kamu lihat adalah planet-planet yang berbaris rapi mengelilingi matahari dalam orbit datar. Tapi alih-alih datang dari sudut yang sama, tamu kita yang satu ini justru datang menukik dari atas secara vertikal, layaknya sebuah misil, dengan kecepatan yang luar biasa, 26 km per detik. Pada 9 Oktober 2017, kecepatan yang sudah sangat kencang itu akan meningkat berkali-kali lipat ketika Oumuamua mencapai perihelion, yaitu titik terdekatnya dengan matahari, dan mencapai kecepatan puncak 87,7 km per detik. Saat bergerak menjauhi matahari, Oumuamua mencapai titik terdekatnya dengan bumi pada tanggal 14 Oktober 2017, berjarak hanya 0,16 satuan astronomi. Kita lompat 5 hari kemudian, pada Kamis 19 Oktober 2017. Robert Werik, seorang ahli astronomi asal Kanada, sedang mengerjakan tugas rutinnya seperti biasa, sebagai peneliti postdoktoral di Institut Astronomi Universitas Hawaii. Salah satu pekerjaannya adalah memeriksa data-data yang berhasil dikumpulkan oleh teleskop Pan-STARRS-1. Pan-STARRS-1 sendiri adalah sebuah teleskop raksasa yang terletak di Kepulauan Maui, Hawaii. Teleskop ini aktif menjadi bagian dari program Near Earth Object Observation, sebuah program yang digaungkan oleh NASA untuk mendeteksi benda antariksa yang ada di sekitar bumi. Ketika melakukan tugasnya inilah, Werik menemukan satu objek yang terlihat janggal dari foto yang berhasil ditangkap Pan-STARRS-1 pada malam sebelumnya. Awalnya ia masih mengira bahwa ini hanyalah sebuah asteroid biasa, seperti yang sering dia lihat di sepanjang karirnya. Tapi setelah membandingkan temuannya dengan arsip foto yang ada, dan menganalisa hal ini dengan rekan-rekan sejawatnya, para ilmuwan pun yakin bahwa apa yang ditemukan Werik ini adalah sebuah objek interstellar, benda antar bintang pertama yang berhasil terdeteksi oleh manusia. Pada 25 Oktober 2017, penemuan ini akhirnya diumumkan lewat berbagai media yang langsung membuat heboh seluruh penggiat astronomi di seluruh dunia. Sementara, pengamatan terhadap tamu yang datang dari jauh ini terus dilakukan. Tapi melacak benda yang satu ini bukanlah persoalan yang mudah. Meski dengan menggunakan teleskop tercanggih yang ada di dunia pun, benda ini tetap sulit untuk terlihat. Posisi Oumuamua yang sudah menjauh dari bumi saat ditemukan, dan pergerakan yang sangat cepat, membuat ilmuwan cuma punya waktu kurang dari 3 bulan untuk melakukan observasi, sebelum objek ini pergi menjauh untuk selamanya. Tapi semakin para ilmuwan melakukan pengamatan, semakin mereka dibuat takjub olehnya. Oumuamua tidaklah seperti benda langit apapun yang pernah mereka lihat selama ini. Ketika pertama kali terdeteksi, benda antar bintang ini diberi nama C-27 Yuan yang mengklasifikasikannya sebagai sebuah komet. Tapi pengamatan yang dilakukan ilmuwan menggunakan beragam teleskop dari bumi maupun menggunakan teleskop antariksa milik NASA seperti Hubble dan Spitzer tidak mendeteksi sesuatu yang seharusnya ada pada setiap komet. Koma adalah partikel gas dan debu yang biasanya terbentuk pada komet saat mendekati matahari. Hal ini terjadi karena lapisan es yang ada pada komet akan menguap saat terkena panas matahari. Proses penguapan yang disebut outgassing ini memberikan komet daya dorong yang meningkatkan akselerasinya, seperti sebuah roket booster. Hal ini juga yang memberikan ciri khas yang hanya terlihat pada komet, yaitu ekor. Absennya koma membuat ilmuwan mengklasifikasikan ulang benda asing ini dengan nama A-27U1 sebagai sebuah asteroid. Meskipun hal ini kemudian melahirkan tanda tanya baru terkait kecepatan objek ini yang jauh melampaui kecepatan yang bisa didapat bila hanya mengandalkan bantuan gravitasi. Dengan segala keanehannya, pada akhirnya benda ini digolongkan ke dalam klasifikasi baru, diberi nama resmi 1I 2017U1, I berarti interstellar. Tim dari Pan-STARRS-1 sebagai penemu benda antariksa ini kemudian memberikannya nama Oumuamua. Oumuamua diketahui berwarna kemerahan, warna yang sebenarnya sering terlihat pada benda antariksa yang ada di bagian luar tata surya, seperti Arrokoth yang ada di Kuiper Belt contohnya. Tapi, hanya sampai disitulah hal normal dari tamu asing ini.
Ketika diamati, Oumuamua memiliki tingkat kecerahan cahaya yang berbeda-beda tiap waktunya, sehingga ilmuwan menyimpulkan bahwa Oumuamua tidak berputar secara horizontal pada poros seperti benda langit pada umumnya, namun berguling-guling dalam gerakan yang tidak menentu. Berdasarkan pola cahaya ini juga, ilmuwan mendebatkan tentang bentuk dari Oumuamua. Ada dua kemungkinan yang bisa disimpulkan. Oumuamua bisa jadi berbentuk memanjang seperti cerutu dengan total panjang 10 kali lipat dari lebarnya, atau berbentuk benar-benar datar seperti pancake. Ketika Oumuamua ditemukan, ada lebih dari 750.000 benda angkasa yang telah didata oleh ilmuwan. Tapi, tidak ada satupun objek yang memiliki rasio ukuran se-ekstrim ini. Dengan menggunakan teleskop antariksa Spitzer milik NASA, ilmuwan kemudian dapat memperkirakan ukuran dari Oumuamua. Spitzer adalah sebuah teleskop yang dapat mendeteksi benda langit melalui energi inframerah dan panas yang mereka keluarkan. Jadi, teleskop ini mampu memperkirakan ukuran suatu objek antariksa dengan lebih akurat dibandingkan dengan teleskop lain yang hanya mengandalkan pantulan sinar optik. Dari hasil pengamatan, ilmuwan mendapatkan perkiraan bahwa ukuran terpanjang dari Oumuamua adalah sekitar 100-440 meter. Selain itu, pengamatan ini juga menghasilkan temuan lain. Oumuamua kemungkinan besar terbuat dari material batu atau bahkan logam yang 10 kali lebih reflektif terhadap cahaya dibandingkan dengan benda langit yang ada di tata surya kita. Tapi sayangnya, ilmuwan sudah kehabisan waktu untuk dapat meneliti benda ini lebih jauh lagi. Pada Januari 2018, bahkan teleskop antariksa Hubble milik NASA pun sudah tidak bisa lagi melacaknya. Beberapa bulan setelahnya, Oumuamua telah berlalu melewati Jupiter, dan akhirnya melampaui orbit Neptunus pada tahun 2022 yang lalu, terus bergerak menjauhi tata surya dan pergi untuk selamanya. Tapi tentu saja ini tidak mencegah munculnya ide-ide gila untuk dapat menjangkau kembali objek unik ini. Salah satunya adalah Project Lyra, sebuah ide yang digagas oleh inisiatif For Interstellar Studies untuk mengirim pesawat antariksa dan mengejar Oumuamua. Berdasarkan perhitungan mereka, bila konsep yang mereka usung dapat diluncurkan pada tahun 2028 dengan memanfaatkan bantuan sebuah manuver kompleks yang disebut Jupiter Hobart Maneuver, maka akan sangat mungkin untuk dapat menjangkau Oumuamua dalam waktu 26 tahun. Tapi untungnya tidak butuh waktu selama itu sebelum tata surya kita kedatangan tamu antar bintang selanjutnya. Pada 30 Agustus 2019, benda interstellar kedua berhasil terdeteksi. Diberi nama 2I Borisov sesuai nama penemunya, Gennady Borisov, seorang ahli astronomi amatir asal Crimea. Benda interstellar ini adalah sebuah komet dan mengeluarkan ekor yang terlihat sangat jelas sebelum akhirnya pecah pada bulan Maret tahun 2020. Dengan kata lain, Borisov berperilaku layaknya objek antariksa lain yang sudah diketahui selama ini dan semakin menekankan betapa anehnya Oumuamua itu. Tapi untungnya bagi kita, ilmuwan selalu punya teori-teori yang sama anehnya untuk menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya dilontarkan dua ahli astronomi asal Yale yang berpendapat bahwa Oumuamua adalah sebuah hidrogen iceberg. Hidrogen iceberg dianggap berasal dari awan molekul raksasa, sebuah area di angkasa yang sangat gelap dan dingin yang luasnya mencapai bertahun-tahun cahaya, tempat di mana bintang biasanya terbentuk. Di dalam awan molekul ini, temperatur benar-benar sangat rendah, hingga zat seperti hidrogen pun dapat membeku. Hidrogen yang membeku ini kemudian akan terkumpul dan menyatu, membentuk suatu bongkahan besar seperti gunung es. Karena awan ini hanya bertahan selama beberapa ratus ribu tahun, bongkahan hidrogen yang bisa terbentuk kemungkinan hanya akan berukuran sebesar Oumuamua. Dan saat awan molekul ini pecah, bongkahan ini akan terlempar mengarungi ruang angkasa. Cahaya dari bintang akan perlahan-lahan mengikis permukaannya dan memberikannya bentuk yang unik itu. Ketika bongkahan ini masuk ke tata surya dan mendekati matahari, maka panas dari matahari akan menyebabkannya menguap, memberikannya akselerasi tambahan. Tapi karena gas yang dikeluarkan adalah hidrogen, maka teleskop akan kesulitan untuk mendeteksi penguapannya. Teori ini mungkin sekilas mampu menjelaskan semua keanehan Oumuamua, tapi ada beberapa permasalahan dengan teori ini. Permasalahan terbesar adalah, ilmuwan lain tidak yakin berapa lama hidrogen iceberg ini dapat bertahan di angkasa. Titik leleh hidrogen sangat dekat dengan titik beku, hingga ilmuwan berpikir bahwa radiasi dari bintang yang jauh pun dapat menyebabkannya meleleh. Dengan ukuran sebesar Oumuamua, hidrogen iceberg ini kemungkinan hanya akan dapat bertahan selama 40 juta tahun. Namun tidak adanya awan molekul dalam jarak yang memungkinkan menangkis teori ini. Teori yang hampir serupa juga dikeluarkan oleh dua ahli astronomi dari Universitas Arizona. Tapi bukannya hidrogen, dua ilmuwan ini percaya Oumuamua adalah sebuah nitrogen iceberg. Tidak seperti hidrogen, nitrogen yang membeku akan mampu bertahan jauh lebih lama. Nitrogen es juga pernah ditemukan di angkasa, seperti yang ada di Pluto. Namun lagi-lagi teori ini dipatahkan. Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa jumlah nitrogen untuk membentuk benda seukuran Oumuamua jauh melebihi dari seluruh jumlah nitrogen yang ada di angkasa bila dikumpulkan menjadi satu. Lalu bagaimana kalau Oumuamua sebenarnya adalah pecahan dari planet yang dihancurkan oleh gravitasi bintangnya sendiri? Teori ini dikeluarkan dua ilmuwan yang mencoba memecahkan misteri dari bentuk unik Oumuamua dengan bantuan simulasi komputer. Biasanya, kita akan berpikir kalau sebuah bintang akan menghanguskan semua benda langit yang mendekatinya. Tapi ternyata tidak semua bintang seperti itu. Salah satu tipe bintang yang disebut white dwarf malah akan menghancurkan semua benda langit yang mendekat dengan kekuatan gravitasinya. Peristiwa ini disebut juga tidal disruption.
Dengan kekuatan yang sangat besar, planet yang kurang beruntung dan mengorbit terlalu dekat akan dihancurkan berkeping-keping, melontarkan beragam pecahan ke angkasa. Melalui simulasi komputer ini, diketahui pecahan dengan ukuran dan bentuk seperti Oumuamua dapat terjadi. Dan jika di dalam pecahan itu terdapat kandungan hidrogen atau nitrogen yang membeku, ini akan menjelaskan tentang akselerasi Oumuamua saat melintasi matahari. Tapi bagaimana kalau ternyata bentuk unik dari Oumuamua tidak tercipta secara alami, melainkan adalah sebuah objek buatan? Sekarang, kita akan masuk ke teori paling liar yang dilontarkan oleh ilmuwan. Bagaimana kalau sebenarnya Oumuamua adalah kontak pertama kita dengan teknologi alien? Avi Loeb adalah seorang ilmuwan yang selama 10 tahun menjadi ketua Departemen Astronomi di Universitas Harvard, salah satu direktur di Pusat Harvard-Smithsonian untuk Astrofisika, ketua Dewan Fisika dan Astronomi di Akademi Nasional, serta menjadi penasihat pada proyek Breakthrough Starshot. Dengan track record seperti itu, dia jelas bukanlah seorang amatir yang hanya duduk di depan komputer sambil berbicara soal konspirasi piring terbang di internet. Dia seorang ilmuwan yang terpelajar, dihormati, dan pintar. Dan dia sangat yakin bahwa Oumuamua adalah sebuah bentuk teknologi yang datang dari peradaban alien. Jika, dalam tanda kutip, apa yang dikatakan Loeb benar, maka ini akan mengubah sejarah selamanya, di mana manusia akhirnya berhasil melakukan kontak dengan makhluk cerdas yang sebelumnya hanya jadi imajinasi seseorang. Loeb punya dua teori tentang asal dari pesawat alien ini. Yang pertama, Oumuamua datang dengan tidak disengaja. Di suatu tempat yang jauh di angkasa, sebuah peradaban cerdas yang tidak kita ketahui mengirim sesuatu ke angkasa. Benda ini yang kemungkinan mengalami kecelakaan, rusak, atau mungkin sudah habis masa aktifnya, menjadi objek yang kita sebut Oumuamua. Setelah terdampar di angkasa dalam waktu yang lama, akhirnya benda yang mungkin bahkan sudah dilupakan oleh penciptanya ini, tanpa sengaja masuk ke tata surya kita dan ditarik oleh gravitasi matahari. Untuk membuktikan teori ini, Loeb merujuk pada sebuah benda langit yang dinamakan 2020 SO. Benda yang juga terdeteksi oleh teleskop Pan-STARRS ini memiliki kesamaan dengan Oumuamua. 2020 SO juga berakselerasi dan bertambah cepat tanpa meninggalkan jejak ekor. Bedanya, 2020 SO terdeteksi datang dari dalam tata surya kita. Setelah menganalisa orbitnya, ilmuwan menemukan fakta bahwa benda ini ternyata adalah sebuah roket booster dari misi Surveyor 2 milik NASA di tahun 1966. Yang ingin Loeb tunjukkan di sini adalah karena 2020 SO dan Oumuamua sama-sama dapat berakselerasi tanpa adanya proses outgassing, bukankah itu memberikan kemungkinan bahwa Oumuamua adalah sebuah objek buatan juga? Dengan kata lain, mungkin Oumuamua adalah sisa-sisa dari sebuah misi yang dulunya diluncurkan oleh NASA milik kalian. Walaupun terdengar menarik, tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teori kedua Loeb. Bagaimana kalau Oumuamua dikirim ke tata surya kita dengan sengaja? Pada dasarnya, Loeb mengacu pada kecepatan dasar Oumuamua yang mendekati dengan apa yang disebut Local Standard of Rest, istilah yang merujuk pada rata-rata gerakan dari objek langit di galaksi Bima Sakti yang berada di sekitar matahari. Loeb berpendapat bahwa ini adalah tanda adanya bentuk kecerdasan, karena hal ini mungkin dilakukan untuk menyamarkan dari mana Oumuamua sebenarnya berasal, sesuatu yang mungkin saja dilakukan oleh alien. Loeb lebih jauh menjelaskan bahwa akselerasi misterius dari Oumuamua bisa jadi didapat dari teknologi yang bernama light sail, sebuah teknologi yang menghasilkan daya dorong dengan memanfaatkan tekanan radiasi, sesuatu yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh Breakthrough Starshot, di mana dia juga ikut terlibat. Oumuamua bisa jadi dikirim untuk meneliti tata surya kita, sama halnya seperti proyek yang sedang direncanakan oleh ilmuwan untuk mengirim pesawat antariksa ke sistem planet lain. Saat ini, Loeb merupakan minoritas dari ilmuwan yang mendukung teori ini. Kebanyakan dari para ahli masih yakin bahwa Oumuamua adalah sebuah fenomena alami. Tapi di saat kita belum bisa menjelaskan secara pasti apa sebenarnya benda ini, maka kita juga tidak bisa mengesampingkan semua kemungkinan yang ada. Saat video ini dibuat, Oumuamua hanyalah satu dari dua benda antar bintang yang pernah terdeteksi. Tapi mungkin hal ini akan segera berubah. Observatorium Vera Rubin yang ada di Chili kemungkinan akan bisa beroperasi penuh pada akhir tahun 2024. Diperkirakan, observatorium ini akan mampu mendeteksi rata-rata satu objek interstellar yang masuk ke tata surya kita setiap tahunnya. Pada saat itulah, kita mungkin akan bisa memecahkan misteri di balik apa sebenarnya Oumuamua. Apakah objek ini benar-benar sesuatu yang unik, atau ternyata hanyalah benda langit biasa yang cuma belum diketahui oleh manusia. Tapi terlepas dari semua itu, kita tetap dapat mengatakan bahwa di sepanjang sejarah eksplorasi manusia di ruang angkasa, ada beberapa kejadian yang mungkin sulit untuk dilupakan. Benda pertama yang berhasil diluncurkan ke luar angkasa, lubang hitam pertama yang terdeteksi, orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Dan sekarang, kita bisa menambahkan dalam deretan peristiwa bersejarah itu, Oumuamua, tamu pertama yang diketahui datang ke tata surya kita dari tempat yang sangat jauh. Semoga video ini setidaknya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Tolong tekan tombol like kalau kamu suka dengan videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Thanks for watching.